Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sari Kurniasi MPD dari SMP Negeri 2 Sukamulya, calon guru penggerak Angkatan 9. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya, yaitu Ibu DRA Raden Rara Srimurti MPD, dan pengajar praktek saya adalah Ibu Rahayu MPD. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan mengkoneksikan materi dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga, 1.3 adalah visi guru penggerak, adalah menurut filosofi pendidikan KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, dibutuhkan guru yang menyadari dan terus belajar memenuhi nilai dan perannya sebagai seorang guru penggerak. Nilai dari guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Nilai-nilai ini diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri saya sebagai seorang guru. Dengan nilai-nilai guru penggerak yang terus-menerus saya kembangkan, akan mendorong saya untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada diri saya, dalam arti mengambil peranan dalam pendidikan anak-anak murid. Peran tersebut adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktis, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai dan peran guru penggerak yang terus-menerus saya kembangkan akan menjadi dasar kuat yang menjadi motivasi saya mewujudkan visi saya sebagai guru penggerak bagi murid untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Visi adalah gambaran masa depan yang saya harapkan bagi murid-murid saya. Untuk mewujudkan visi, diperlukan upaya yang konsisten dan perubahan yang mendasar. Visi saya adalah terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berjiwa gotong royong. Untuk menyusun visi yang berlandaskan pada profil pelajar Pancasila, maka visi tersebut harus berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi KHD, dan juga membutuhkan kemampuan dan kekuatan guru, berupa peran dan nilai-nilai guru penggerak. Selain itu, dibutuhkan sebuah pendekatan paradigma inquiry apresiatif, atau IA, sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Inquiry apresiatif yaitu melakukan identifikasi terhadap hal-hal baik yang sudah ada, mencari cara mempertahankan hal baik tersebut, dan menciptakan strategi tepat mewujudkan perubahan lebih baik lagi. Inquiry apresiatif ini menggunakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, sehingga diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang baik di antara semua warga sekolah. Visi tersebut saya susun berdasarkan tahapan Bagja. Melalui inquiry apresiatif dan tahapan Bagja, maka dapat diperoleh penerapan budaya positif di sekolah dalam rangka mewujudkan visi saya. Budaya positif di sekolah dapat diterapkan dengan menjalankan konsep-konsep inti, yaitu yang pertama disiplin positif, kedua teori kontrol, ketiga teori motivasi, keempat hukuman dan penghargaan, kelima posisi kontrol guru, keenam kebutuhan dasar manusia, 7 keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang menerapkan disiplin tanpa hukuman atau hadiah, yaitu berupa motivasi eksternal, melainkan dari keyakinan dalam dirinya, yaitu motivasi internal. Disiplin positif menumbuhkan rasa tanggung jawab dan nilai-nilai kebajikan universal dalam diri anak, dan anak mampu mengontrol diri dalam bertindak, baik ucapan maupun sikap. Membuat anak menjadi mempunyai integritas
dapat memecahkan masalah dengan baik, cepat, dan mudah. Seorang anak akan bisa mewujudkan atau mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, melalui voice choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah kontrol. 1. Guru mengontrol murid. Sebetulnya, kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semisal, bujukan atau nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Kemudian ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah. Memang dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Teori motivasi. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia, dalam mewujudkan disiplin positif yang harusnya ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang nomor 3 ini mampu memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena memang mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Yang kedua, penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Memotivasi siswa untuk berprestasi diberikan dalam bentuk pujian, hadiah, atau bentuk lain yang sesuai dengan prestasi siswa. 5. Posisi kontrol. Sebagai seorang guru, dalam memecahkan masalah murid, maka kita bisa berada dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti yang terakhir selesai." Guru pada posisi penghukum senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang biasa muncul dari pembuat merasa bersalah adalah, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dan biasanya, murid gagal mengenali identitas dirinya. Kemudian, teman. Posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Guru di posisi teman biasanya menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kata-kata yang muncul pada posisi ini adalah, "Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya." Hal negatif dari posisi guru sebagai teman dalam memecahkan masalah murid adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak, Ibu, teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Dan murid bergantung pada guru. Biasanya muncullah rasa manja pada murid tersebut. Posisi pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, kata-kata yang muncul biasanya, "Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa saja?" Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cetak. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kata-kata yang mungkin muncul pada posisi guru sebagai manajer adalah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, akan menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya dan menemukan kebajikan-kebajikan universal dalam dirinya. Kebutuhan dasar manusia. Seorang murid itu melakukan sebuah tindakan kesalahan, itu biasanya dilandasi oleh kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Untuk menerapkan disiplin positif, maka kita perlu keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membantu kemandirian murid dan memunculkan nilai-nilai kebajikan universal pada diri murid. Guru hanya sebagai fasilitator, membantu murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencangkup berbagai aspek kesepakatan atau aturan-aturan yang sudah berlaku di dalam kelas tersebut. Kalimat yang digunakan berupa kalimat universal dan positif yang mudah diingat oleh para siswa. Untuk mengatasi masalah yang muncul oleh siswa atau tindakan undisiplin siswa, maka kita dapat menggunakan segitiga restitusi. Dengan menggunakan segitiga restitusi akan menciptakan kondisi murid dalam memperbaiki kesalahan yang dilakukan, sehingga mereka bisa menjadi mandiri dan bertanggung jawab, dan dapat kembali ke dalam kelompoknya dengan sikap yang lebih kuat. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa refleksi pemahaman saya terhadap modul 1.4?
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4? Saya paham bahwa untuk menerapkan sebuah budaya positif diperlukan keyakinan kelas yang telah disepakatin oleh warga sekolah, yang datangnya dari motivasi intrinsik, bukan dari motivasi ekstrinsik, yaitu berupa hukuman ataupun penghargaan. Jika keyakinan kelas itu dilanggar, maka bukan lagi disiplin negatif yang digunakan, namun diperlukan disiplin positif. Untuk itu, diperlukan pemahaman terhadap teori kontrol yang sebenarnya. Saat guru mengontrol murid, sebenarnya bukan murid yang kita kontrol, tetapi murid membiarkan dirinya dikontrol oleh guru. Posisi kontrol guru dalam mengatasi permasalahan dari undisiplin seorang murid bisa terdiri dari 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi ideal seorang guru adalah posisi manajer, namun tidak menutup kemungkinan 5 posisi itu sering kita alami. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ada, yaitu saya jadi sadar bahwa selama ini posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah penghukum dan kawan. Selain itu, saya menyadari bahwa sebuah hukuman atau penghargaan tidak menjadi solusi dalam mengatasi sebuah keyakinan kelas yang dilanggar atau perilaku tidak disiplin murid, karena sebuah hukuman atau hadiah tidak akan membuat siswa bertanggung jawab dalam jangka panjang, justru membuat murid mengulang kesalahannya. Yang diperlukan adalah kesadaran atau motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri murid itu sendiri untuk mengatasi masalah dan menemukan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah? Saya merubah tindakan yang saya lakukan dalam mengatasi keyakinan kelas yang dilanggar murid atau perilaku tidak disiplin murid dengan bertindak sebagai manajer, bukan lagi penghukum ataupun teman. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada murid, saya juga perlu menggunakan segitiga restitusi, karena murid melakukan kesalahan bisa saja dilandasi oleh kebutuhan dasar yang dirinya butuhkan. Dan itu peran fungsi guru untuk mendampingi dan menemani murid menemukan penyelesaian atas masalah yang dibuatnya. Budaya positif di sekolah dapat dimulai dari hal yang utama, yaitu membuat keyakinan kelas, lalu keyakinan sekolah yang disepakati oleh warga sekolah, dan memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Hendaknya kalimat yang digunakan adalah kalimat yang mudah dihafal. Berikut adalah video. Pertama, mengatasi permasalahan benar dengan restitusi. Kemudian lanjut hal-hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal baik yang sudah ada adalah munculnya pembiasaan positif dari diri murid. Murid juga mulai muncul motivasi intrinsik untuk melaksanakan pembiasaan atau budaya positif dan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Murid menjadi lebih terbuka pada guru. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana langkah guru dalam menanamkan nilai kepada murid bahwa mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan yang muncul dalam diri saya adalah seru, menyenangkan, dan
termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri saya sesuai dengan budaya positif di sekolah saya. Karena sebagai guru, kita adalah contoh teladan utama. Murid pun menjadi lebih humble dan terbuka dengan saya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang, apa perbedaannya. Sebelumnya, saya sering memposisikan diri saya sebagai penghukum dan teman. Jika murid melakukan kesalahan yang fatal, emosi saya tidak terkendali dan langsung memarahi atau menjatuhi hukuman seperti berdiri dan berlari di lapangan. Namun ternyata mereka mengulanginya lagi kesalahannya. Dan ternyata posisi ini tidak berpengaruh kepada murid saya. Dan anak mengalami kegagalan identitas dan menyimpan amarah serta dendam. Kemudian saya beralih dengan memposisikan diri saya sebagai teman. Dan kemudian meminta maaf, merangkul dan bercanda. Tapi lagi-lagi, hal yang terjadi adalah mereka mengulangi kesalahannya lagi. Mereka menjadi kurang sopan dan hanya mau dekat dengan saya saja, tidak pada guru lain. Setelah mempelajari posisi 5 kontrol ini, saya menerapkan posisi sebagai manajer. Ternyata luar biasa, hal tak terduga saya sadari. Mereka berubah perlahan-lahan. Namun masih ada tantangan untuk kelas 8C. Saya terdorong lagi untuk menerapkan posisi ini di kelas tersebut yang dicap sebagai kelas tercuek kepada semua guru. Kesimpulannya, saya merasa lebih bisa mengontrol emosi dan bahagia karena bisa membimbing siswa agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan mereka. Murid akan cenderung lebih tangguh dan memiliki kepribadian atau identitas diri yang lebih kuat. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari segi emosi. Emosi guru dan respon murid yang lebih baik. Murid bisa menjadi lebih bertanggung jawab dan memiliki karakter perilaku yang baik, serta mampu menerapkan perilaku kebajikan universal. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Tanpa saya sadari, ternyata saya sudah menerapkan 2 dari tahap segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid, yaitu menstabilkan identitas, yaitu dengan meyakinkan murid bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahannya, tidak ada yang sempurna. Bahkan seorang guru pun membantu menenangkan murid dan menuntun murid atas permasalahannya. Kemudian melakukan validasi tindakan salah, bahwasanya tindakan itu terjadi karena murid memiliki kebutuhan dasar atas tindakannya. Yang belum saya lakukan adalah menanyakan keyakinan murid atas kesalahannya, dan murid mampu dari dalam dirinya menanamkan nilai-nilai kebajikan sehingga tidak melakukan kesalahannya lagi. Itu yang harus saya lakukan. Itu menjadi tantangan terbesar bagi saya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah memberikan contoh teladan daripada guru, rekan sejawat, kemudian menciptakan kerjasama dan kolaborasi yang baik antara murid, guru, dan rekan sejawat, serta pemangku kepentingan lain, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. Saya mengharapkan budaya positif ini selain bisa diterapkan di kelas dan sekolah, dapat juga diterapkan di lingkungan rumahnya, sehingga menjadi sebuah karakter anak yang berlandaskan pada profil pelajar Pancasila, sehingga anak mampu tumbuh mandiri dan bisa bergabung menjadi masyarakatnya, di dalam masyarakatnya. Rancangan dan tindakan aksi nyata saya yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah latar belakangnya adalah sekolah merupakan tempat menyemai benih-benih kebudayaan dan pembentukan karakter murid berdasarkan profil pelajar Pancasila. Hal itu terwujud jika nilai-nilai kebajikan universal diterapkan di sekolah dan menjadi budaya positif. Kolaborasi bersama dengan warga sekolah diperlukan, sehingga ini menjadi alasan aksi nyata yang harus saya lakukan dalam rapat diskusi bersama berjudul Diseminasi Budaya Positif di SMP Negeri 2 Sukamulya. Tujuan diadakannya diseminasi ini adalah 1. Mewujudkan visi sekolah, 2. Menetapkan keyakinan kelas 1 sekolah, 3. Membentuk karakter profil pelajar Pancasila bagi murid, 4. Mengoptimalkan karakter siswa, 5. Mengoptimalkan pembiasan-pembiasan baik dan menjadikannya sebagai budaya positif. Tolak ukurnya, keberhasilan aksi nyata diseminasi budaya positif
diukur dari terwujudnya visi sekolah yang diharapkan, menumbuh kembangkan karakter baik murid, yaitu profil pelajar Pancasila yang berasal dari motivasi intrinsik, terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah, optimalnya pembiasan-pembiasan baik yang menjadi budaya positif di SMP Negeri 2 Sukamulya. Lini masa tindakan, 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan guru, wali kelas, dan warga sekolah lainnya untuk merencanakan tindakan diseminasi budaya positif. Ini dimulai tanggal 18-19 Oktober 2023. Yang kedua, diskusi dan tindakan diseminasi budaya positif tanggal 23 Oktober 2023, membuat kesepakatan kelas berupa keyakinan kelas bersama dengan wali kelas di tanggal 25 Oktober 2023 dan mendesain keyakinan kelas tanggal 27 Oktober 2023. Dukungan yang dibutuhkan adalah 1. Izin dan dukungan dari kepala sekolah, 2. Partisipasi dukungan keikutsertaan dari seluruh warga sekolah, 3. Dukungan dari komite orang tua dan masyarakat, 4. Bahan dan alat yang saya butuhkan yaitu spanduk, ruangan, infokus, sound system, dan media lain, serta konsumsi. Yang kelima adalah bahan dan alat yang saya peroleh berasal dari sarana dan prasarana sekolah. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam sehat selalu, semangat mendidik anak-anak bangsa menjadi pelajar Pancasila yang baik.